Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan sesi-sesi yang sebelumnya. Di minggu lalu kita sudah mencoba untuk mengambil satu materi tentang seleksi ya dengan menggunakan if. Terus ada contoh-contoh program yang dibuatkan dengan if. Nah, tidak terlalu jauh beda dengan di algoritma dan di pemrograman yang lainnya. Ya. Nah, untuk di kali ini kita akan coba meneruskan materi yaitu dengan pengulangan ya. Kalian di algoritma sudah belajar pengulangan, ada beberapa metode pengulangan, ada menggunakan while, ada do while, ada for gitu ya. Dan macam-macam perbedaannya, kapan kita menggunakan for, kapan kita menggunakan while, kapan kita menggunakan do while gitu ya. Baik, saya share dulu materinya. Oke, kita lihat dulu materinya seperti ini. Nah. Oke, pengulangan ini pertama adalah digunakan untuk mengulang satu proses ya yang dieksekusi beberapa kali ya. Nah, supaya kita tidak melakukan menulis satu skrip yang berulang, maka di situ kita membuat satu state pengulangan ya. Kan kalau kita perhatikan di graf jalan gitu ya, seringkali ya kiri gitu ya. Nah, terus seperti itu. Nah, kalau di pemrograman tidak bisa kita menuliskan satu skrip yang sama tapi terus menerus gitu. Sehingga ada satu state pengulangan di situ ya. Kita berikan satu state pengulangan ya. Pengulangannya ada macam-macam gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat contohnya bahwa apabila kita ingin menampilkan bilangan dari 1 sampai 100, maka kita tidak menuliskannya di skrip itu 1 sampai 100 ya. Tapi di situ kita buatkan satu step pengulangan sehingga outputnya adalah 1 sampai 100 gitu. Oke, contohnya seperti ini. Ini menggunakan for ya. Contoh yang pertama adalah pengulangan menggunakan for. Oke, bentuk umumnya adalah seperti ini. Ya. For dalam kurung ini nilai awal ya. Nilai awal ini bisa kita katakan inisialisasi. Nilai awal, nilai kita beranjaknya. Kemudian ini batas akhir dari pengulangannya, jumlah berapa. Kemudian ini increment atau decrement. Ya. Increment atau decrement. Kemudian dalam kurung berawal ini adalah state yang diulangnya. Nah, kenapa saya katakan di sini increment dan decrement? Karena bisa jadi bahwa di sini contohnya tidak i plus plus tapi i min min. Ya. I min min. Berarti dengan syarat di sini nilai awalnya lebih besar dengan nilai akhir dibanding nilai akhir. Tapi kalau increment berarti nilai awalnya di sini inisialisasinya lebih kecil dari nilai akhirnya, batas akhir. Ya. Contohnya di sini. For i sama dengan 1 sampai dengan i kurang sama dengan 10, maka i-nya ditambah dengan 1. Ya, kemudian ditampilkan nilai i-nya. Ya, ditampilkan nilai i. Oke. Nah, ada kebiasaan memang kita menuliskan di sini nilai i, tapi tidak menjadi hal mutlak. Boleh saja kalian misalkan menggunakan di sini ada X, ada A, ada B, ada C, terserah. Ya.
mau J, mau K, mau X, Z, boleh. Ya, hanya ini sifatnya kebiasaan. Ada seseorang yang biasa menggunakan I sebagai satu variabel untuk increment, ya. Nah itu boleh-boleh saja. Gitu. Oke. Kemudian kita lihat contohnya dulu. Contoh skripnya adalah seperti ini, ya. Ini menggunakan for. Saya tulis seperti ini. Oke. Ya. Nah, script PHP-nya adalah dari sini. Sini, ya. Script PHP-nya adalah ini. Saya padatkan seperti ini. Ya, ini adalah script PHP-nya. Ya. Ini adalah script PHP-nya dari baris ke yang 8 sampai ke 12, ya. Tidak menggunakan HTML, head, title dan lain-lain boleh. Ya, cuman ini saja. Ya. Jadi 8 sampai 13, ya. 8 sampai 13. Ini adalah script PHP-nya. Okay. Script PHP-nya. Oke, nanti saya runningkan, ya. Nanti saya runningkan. Kalian juga boleh menggunakan onlinegdb.com, nanti runningnya seperti apa, ya. Coba saya buka di sini online GDB, kemudian saya copy paste yang ini, ya. Ini saya pindahkan ke PHP. Oke, saya pindahkan. Oke, seperti ini, ya. Jadi ini kalau kita running, ini ada contohnya. Contoh for dan mulai ini karena ya mulai contoh for yang pertama ini, ya, maksudnya contoh for yang pertama adalah dari mulai 90, 91 ini sampai 100, ya. Ini contoh for yang pertama gitu, ya. Bisa kita tambahkan break seperti ini. Kita running juga dia akan seperti ini. Baramot doanan aja aing, amot. Begitu. Oke, ini untuk yang pertama, ya. Jadi kalian boleh menggunakan atau pakai SAM, ya. Kalian bisa download SAM-nya, kemudian diinstal, ya. Jadi kalian punya satu programnya seperti ini. SAM kita cari. Nah, ini ada beberapa versi. Ada yang PHP-nya untuk versi 5, ada yang PHP-nya untuk versi yang 7. Kalau yang sekarang PHP-nya versi yang 7. Ya, tapi kalau menggunakan pemrograman lama, biasanya yang PHP-nya versi yang 5, ya. Itu PHP-nya. Nah, kalau yang tertulis di sini, ini PHP-nya PHP 8 misalnya. Nah, versi SAM-nya versi 8, PHP-nya 8 gitu. Nah, ini beda-beda. Ada yang memang versinya, kita lihat versi yang berapa, ya. Oke, siapkan dulu, ya. Oke, jadi kalian bisa download di situ, ya. Nah, oke, kita lanjut.
share-nya. Oke. Support. Nah, kemudian ada while. Nah, while ini adalah inisialisasinya ada di atas. Ya, inisialisasinya di atas ini. Kemudian while-nya di sini. Ya, while batas akhirnya apa yang menjadi batas akhir, batas keluar dari pengulangannya. Nah, kemudian statement yang diulangkannya apa? Kemudian ada increment atau decrement. Ya, increment atau decrement gitu. Nah, ini untuk yang penyeleksiannya ada di awal di sini. Ya, jadi awal. Jadi istilahnya kalau kita asumsikan dengan kegiatan kita sehari-hari adalah sebelum kalian mengikuti perkuliahan ini ada ujiannya dulu di awal, gitu ya. Jadi di sini ada ujiannya baru bisa melakukan perkuliahan. Kalau ujiannya ini katakanlah inisialisasi awal, kalian punya nilai yang dinyatakan lulus, maka di sini while nilai kalian misalkan lebih dari 65, maka kalian bisa kuliah, gitu ya. While nilai lebih dari 65, maka ini bisa kuliah. Gitu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, bentuk penulisannya seperti ini. Ada penyeleksiannya di awal. Oke, kemudian kita lihat contohnya. Inisialisasinya adalah I sama dengan 2. Kemudian di bawahnya while I kurang dari 20, berarti selama I kurang dari 20, I-nya dicetak, ditampilkan di layar. Ya. I-nya dicetak, tampilkan di layar. Kemudian I-nya ditambah dengan 2. Ya, sehingga dari mulai misalnya 2, kemudian dicetak 2-nya, ya, 2, kita cek di sini. Apakah I kurang dari 2? Kalau ya, maka di sini tampilkan 2, ya, tampilkan I-nya yaitu 2, kemudian 2-nya ditambah. Ya, masuk lagi ke while sini. I-nya dilihat lagi sini, dicek lagi. Ya. Tadi 2 ditambah dengan 2 menjadi 4. Apakah 4 kurang dari 20? Kalau ya, maka tampilkan lagi 4. Ya, nilai I-nya yaitu 4. Kemudian tambah lagi menjadi 6. 6 masuk sini, dicek lagi, 6 ternyata kurang dari 20, maka ditampilkan lagi 6. Dan begitu seterusnya sampai di sini 20, kemudian I-nya ditambah menjadi 22, ya, ditambah 2 jadi 22, kemudian masuk sini. Ternyata I-nya 22. Nah, ini lebih dari nilai 20, nilai keluarnya. Maka dia tidak lagi mengeksekusi yang di sini, ya. Tidak, tapi keluar, ya, karena sudah mencapai nilai 20. Oke. Itu. Nah, contoh programnya kita lihat. Nah, contoh programnya. Oke, nah ini contoh programnya ya. Contoh programnya untuk yang while. Nah, oke. Ini while. Oke. Ya, ini saya tuliskan berbeda bahwa I sama dengan 1, kemudian while I kurang sama dengan 10, maka I-nya ditambah dan ya, I-nya ditampilkan kemudian ditambah. Ya, boleh penulisan seperti ini. Ya, boleh juga penulisannya tadi ditampilkan dulu, kemudian I-nya ditambahkan, ya, I plus plus, gitu ya, ditambahkan atau I sama dengan I plus 1, gitu ya. Atau langsung dituliskan bahwa echo I plus plus, ya, begitu seterusnya, ya. Jadi boleh seperti ini. Oke, penulis kembali lagi ke sini.
do while. Nah, sekarang do while. Nah, do while ini menempatkan state akhirnya adalah di bagian bawah, ya. Kalau tadi while-nya di atas, nah sekarang ini while-nya ada di bawah, ya. Maka pada saat inisialisasi awal langsung masuk ke state pengulangannya, ya, langsung masuk ke state pengulangannya. Kemudian di sini while ini kondisi akhirnya. Nah, ini sama artinya kalau kita asumsikan kalian di sini melakukan perkuliahan, di sini adalah ujiannya atau di sini adalah sidangnya. Ya, selama kalian tidak lulus ujian, maka kalian terus di sini mengulang pelajarannya, mata kuliahnya. Ya, ini berbeda. Jadi ini penyajian kondisi keluarnya adalah di bagian akhir. Nah, contohnya misalkan seperti ini. I sama dengan 10, ya. Kemudian di bawahnya do, maka lakukan. Ini tampilkan nilai I-nya, gitu. 10 ini ya, tampilkan nilai I. Kemudian I-nya dikurang dengan 2. Ya. I-nya dikurang dengan 2. Atau cara penulisan kalau di situ I plus sama dengan 2. Atau I min sama dengan 2. Gitu ya. Kalau I min berarti minnya 1, tapi kalau 2 berarti I min sama dengan 2. Ini sama artinya I sama dengan I min 2. Ya. While I lebih besar sama dengan 0. Jadi selama I-nya lebih besar dari 0, maka dia akan berulang terus di sini. Ya, akan terus mengulang. Statementnya seperti itu. Nah, hati-hati dalam penulisan while dan do while ini, ya. Nilai kondisi akhir ini harus jelas. Ya. Kondisi akhirnya harus jelas. Karena kalau kondisi akhirnya tidak jelas, maka program akan mengulang terus-menerus sampai komputer itu hang. Ya, terus aja berulang sampai komputernya hang. Jadi hati-hati, harus jelas kondisi akhirnya apa. Gitu ya. Nah, kenapa ada beberapa state pengulangan, ada for, while, dan do, while. Ini ada beberapa alasan. Untuk yang for, ya, untuk yang for, ini dipakai untuk pengulangan yang apabila pengulangannya itu sudah jelas. Misalkan pengulangannya 5 kali, 10 kali, 10 kali, ya, 20 kali, atau 100 kali. Itu sudah jelas. Ya. Atau asumsikan misalkan kalian berjalan ke sebelah kiri 10 langkah atau 10 meter. Ya. Atau kalian maju 20 langkah, maju 20 meter, 100 meter. Nah, itu jelas. Ya. Jelas berapa kali pengulangannya. Jadi kalau dengan for, minimal pengulangan itu terjadi adalah 1 kali. Minimal pengulangan terjadi 1 kali. Ya. Tapi kalau while, ya, kalau while dengan do while tadi tidak jelas kapan berhentinya, berapa kali pengulangan maksudnya. Berapa kali, berapa banyak pengulangan. Ya, itu tidak jelas karena tergantung pada nilai batas akhirnya ini. Ya, tergantung pada nilai batas akhirnya. Jadi tidak bisa dipastikan bahwa ini akan terjadi pengulangan 5 kali, 10 kali, 20 kali, atau 100 kali. Ya, tergantung pada batas akhirnya. Gitu. Nah, untuk yang while di atas, nih, while penyeleksian di atas, minimal pengulangannya itu adalah 0. Kenapa 0? Karena batas akhir ini sangat tergantung pada inisialisasi awal. Nilai inisialisasi ini yang mempengaruhi. Ya, misalkan begini, tadi nilai ujian kalian, ujian PMB, ya, lebih besar dari 65, maka kalian masuk ke pengulangan. Tetapi kalau nilainya ternyata di bawah 65, maka kalian tidak pernah masuk dalam pengulangan ini.
Ya, nilai kalian tidak pernah masuk dalam pengulangan ini. Gitu. Jadi 0 kali, ya. Nah, berbeda dengan yang do while. Nah, kalau do while pada berapapun nilai inisialisasi awal, dia akan masuk ke dalam state pengulangannya. Ya, while kondisi akhir. Nah, ini ada penyeleksian kondisi akhir. Jadi dia berapapun nilainya dia masuk ke sini. Ya. Ini artinya bahwa minimal pengulangan ini terjadi pada state do while adalah 1 kali. Ya. Berapapun nilainya dia akan masuk ke pengulangan, kemudian diseleksi di sini. Apakah memenuhi syarat kondisi akhir atau tidak. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu, Gali, silakan. Tidak ada? Oke, kita lanjut. Tidak, Pak. Oke, kita lanjut. Baik, yang berikutnya ada for each ya. For each. Nah, penulisannya seperti ini, for each ya. Kemudian di sini ada variabelnya yaitu array ya, array as variable, state yang diulangnya. Contohnya yang di bawah sini ada for each ya. Post as input, kemudian di outputkan nilai inputnya. Oke, for each. Nah, kita lihat contoh programnya. Nah, ya, ini yang tadi while yang pertama, while-nya ada di atas. Kemudian ini juga sama, while-nya di atas ya. Bill sama dengan 0 ya. Selama bill kurang sama dengan 100, maka bill-nya ditampilkan dan bill-nya ditambah 5. Ya. Jadi ada loncat kelipatan 5 ya. Kemudian ada contoh lagi untuk yang while, untuk yang do while-nya kita lihat. Oke, ini untuk yang do while-nya. Ya, do while. Oke, saya pindahkan seperti ini ya. Nah, do while i sama dengan 1 ya. Kemudian ditampilkan nilai i-nya. Tampilkan. Nah, i sama dengan atau plus sama dengan 2 ya. Ini artinya i sama dengan i plus 2. Oke. Ini artinya sama seperti ini. I sama dengan i plus 2 ya. Atau bisa ditulis i plus sama dengan 2. Itu. Ini penulisannya sama seperti ini. Kemudian while i kurang sama dengan 20. Ya. Lihat karena i-nya di sini pertama 1, dia kurang dari 20, maka dia akan mengulang di sini. Sampai terpenuhi nilai 20 ya. Kalau lebih, maka dia akan keluar. Oke, ini untuk contoh-contoh programnya, ya. Oke, programnya, contoh-contoh program sudah saya upload di kuliah online. Silakan di download, silakan dipelajari. Saya agak kurang bisa untuk memonitor praktikumnya, ya, karena kondisi seperti ini saya tidak bisa memonitor semuanya satu persatu, tapi ini silakan dicoba dan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, gitu ya. Oke, kita lihat contohnya. Oke, nah ini adalah skrip pengulangan yang for while ya, yang tadi saya tuliskan. Nah ini akan jadinya seperti ini. Lihat. Ini contoh yang pertama, ya, contoh for yang pertama. Oke, bentar saya edit dulu supaya kelihatan satu.
ini. Yang kedua, ini yang ketiga. Oke, yang ketiga. Kemudian ini yang keempat. Kemudian ini yang dua ya. Kok kita simpan. Kemudian kita lihat dari press. Ya. Oke, kita lihat ini yang pertama. Ya, ini nilainya. Kemudian yang kedua, dan yang file yang pertama, file kedua, ini file keempat. File yang keduanya. Oke. Ini file pertama, for yang pertama, kedua, terus while yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, ini yang keempat. Kemudian yang do while-nya. Ya. Ini hasilnya seperti ini. Jadi kalian bisa cek programnya, saya gabungkan. Ya, programnya saya gabungkan. Nah, kalau di HTML, HTML-nya cuma sekali. Ya, kemudian ada head title atau head dengan title juga boleh dihilangkan. Cukup HTML dengan body. Ya, apa yang ditampilkan itu berada di posisi yang body. Ya, script bodinya. Nah, jadi ini di sini adalah intinya. Tapi di bawahnya kalau yang PHP ini boleh dituliskan banyak seperti ini, ya. Kalau HTML cuman dari satu file itu cuman satu, ya. Sekali kita menuliskan HTML dan body. Tapi kalau PHP kalian bisa menuliskan seperti ini. 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, ya. Ini boleh seperti ini. Tuh. Oke, jadi ini kalau programnya kita eksekusi maka akan tampil seperti ini programnya. Oke, ada yang perlu ditanyakan dulu? Nih, programnya untuk yang for pertama adalah ini. Outputnya for yang kedua, ini while yang pertama, while yang kedua. Ya. Yang for each, Pak. Oh, yang for each-nya set. Oke, saya tulis di bagian sini.
Copy. Oke, kita ambil script yang tadi kita contohkan. Oke, for each. PHP contoh for each. For each. For each ya, di sini ada post input ya. Ini yang jadi variabelnya. Kita lihat yang jadi variabelnya. Oke, kemudian value-nya apa? Ya, saya contohkan di sini value-nya nilai gitu ya. Nah, atau input. Input. Nah, ini akan macam-macam ya. Ini contohnya misalkan seperti ini. Nah, ini peruntukannya juga macam-macam ini. Misalkan variabel di sini juga nanti inputnya ke variabel yang mana gitu ya. Misalkan seperti ini. Atau tadi dari mulai I-nya kurang dari 6 gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang tadi adalah seperti ini, please. Ya, ini yang for each. Jadi penulisannya seperti ini. Ya. Oke. Jadi ini ya, dari mulai while. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kapan kita melakukan atau memakai for, kapan. Ya, kapan kita menggunakan state for. Kemudian kapan kita menggunakan state while. Kapan kita menggunakan do while. Nah, itu harus diperhatikan ya. Karena tidak ada satu aturan pasti. Kamu harus menggunakan for, kamu harus menggunakan while. Setiap pengulangan harus menggunakan for, setiap pengulangan harus menggunakan while. Tidak ada aturan pasti. Ya. Istilahnya begini, kalau kamu ke swalayan, kemudian kamu ngisi keranjang kamu dengan barang-barang gitu ya. Kemudian di kasir kamu ditanya, barangnya ada berapa? Kan tidak seperti itu ya. Nah, kalau dengan for sudah pasti ya, barangnya ada berapa? Ada 5 atau ada 10. Maka si kasirnya dia akan melakukan pengulangan scan, ngambil barang, scan barangnya, kemudian masukkan ke keranjang. Itu kan berulang terus. Ngambil barang, scan, masukkan keranjang. Ngambil barang, scan, masukkan keranjang. Nah, kamu tidak ditanya barangnya ada berapa, 5, 10, 20 gitu ya. Tapi dia akan melakukannya seperti itu. Ngambil barangnya, scan, masukkan keranjang. Begitu seterusnya. Jadi kalau kita menggunakan while, misalnya, while keranjang not empty, tidak kosong, gitu ya, maka dia akan melakukan pengulangan tadi. Ngambil barangnya, scan barcode-nya, kemudian masukkan keranjang. Ya, masukkan kantong plastik gitu ya. Dan begitu seterusnya. Bisa 5 kali, 10 kali, 20 kali, dan ya. Atau tadi pakai do while. Ya, kalau do while berarti kan si kasirnya dia ngambil barangnya, kemudian scan barcode dan masukkan. While keranjang not empty. Ya. Keranjang tidak kosong. Dia akan ngambil, scan barcode, masukkan ke kantong plastik. Dan begitu seterusnya. Gitu. Jadi kalian harus bisa membedakan kapan menggunakan for, kapan menggunakan while dan do while. Gitu. Ya, itu 3 itu yang paling sering digunakan. Ya, paling sering digunakan. Gitu.
Oke, ada pertanyaan dulu, silakan. Apakah ada tugas yang harus dikerjakan, Pak? Oke, nanti kita lihat ya. Tugasnya akan saya share ya. Untuk kalian bisa mencoba programnya, nanti akan saya share. Rekaman ini akan saya upload di YouTube seperti biasa. Nanti kalian bisa lihat di YouTube ya. Deadline-nya Pak kapan? Minggu depan? Deadline-nya minggu depan sampai ngabuburit ya. Ya, siap Pak. Baik, Pak. Siap. Kalau di lama-lama malah seringnya nggak pada ngumpulin ya. Yang kemarin aja masih ada yang ngumpulin pas dilihat, ada yang cuma 3 ngumpulinnya, ada yang memang jadi 5, ada yang enggak sama sekali gitu ya, nggak tahu kenapa tuh. Astagfirullah. Astagfirullah, Pak. Pak, kalau PHP bisa digabung sama CMS nggak Pak? CMS-nya maksudnya gimana CMS-nya? Jadi websitenya teh, indeksnya teh pakai PHP, tapi Kan buat ngisi CMS itu kontennya, dasarnya di PHP itu. oh, CMS jadi kalau dibuka, nah itu bahasanya adalah bahasa PHP. Ya, CMS itu hanya memudahkan, kan itu content management system.